menghasilkan uang dari YouTube lewat monetisasi. Siapa sih zaman sekarang yang nggak mau cuman tinggal tidur dapat duit? Ya, kenapa gue bilang monetisasi ini sebuah bisnis yang cuma ditinggal tidur doang bisa menghasilkan uang? Karena yang kerja adalah video kita. Ya, sebenarnya konsep YouTube atau fitur monetisasi itu sebenarnya adalah yang kerja itu bukan kita, tapi otak dan video. Ya, jadi intinya kita bikin video itu kan ide dari otak dan jadilah sebuah video, kita upload dapat duit itu. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas bahwasannya bagaimana kita menghasilkan uang dari monetisasi YouTube ini sebagai YouTuber pemula. Dan bagi teman-teman yang baru nonton video ini, ya, selamat datang di channel gue. Channel ini gue ngebahas bagaimana cara menjadi YouTuber pemula. Dan semua ilmu di sini gratis. Jadi teman-teman cukup dengan support aja dan bagikan video ini kepada orang banyak. Karena berbagi ilmu itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Dan di sini gue tidak memaksa untuk subscribe, tapi kalau ada kesempatan bisa di-subscribe, dan kalau tidak suka ya tidak masalah. Oke, sebelum teman-teman mau menjadi seorang YouTuber, yang harus dipersiapkan adalah pikirannya dulu. Buang jauh-jauh pikiran bagaimana gue bisa jadi orang kaya dari YouTube, dari lewat YouTube ini. Dulu sebelum bikin channel ini, gue juga punya channel YouTube dan itu sudah gak jalan lagi karena bangkrut. Dan itu adalah kesalahan gue selama 5 tahun konten. Ya. Buang jauh-jauh pola pikir bahwasannya bagaimana gue bisa mendapatkan uang seberapa banyak gue bisa mendapatkan uang dari YouTube. Ya. Kita sekarang di era sosial media, bahwasannya banyak sekali informasi menyebarkan bahwasannya kerja freelance cuman ngetik doang dibayar $20. Misal. Ya bener sih, bener. Kalau itu bener faktanya oke, tapi kita harus cermat dulu informasinya dong, ya kan? YouTube ini tuh sistemnya nggak segampang yang kita kira, nggak semudah yang kita bayangkan, nggak sesimpel itu. Ada yang dipersiapkan. Yang pertama, pikirannya, buang jauh-jauh pola pikir bagaimana gue bisa menjadi orang kaya dari YouTube, tapi tanamkan pola pikir bagaimana video gue bisa bermanfaat dan bisa mempengaruhi orang banyak dalam sisi positif ya. Maksudnya jangan mempengaruhi orang sisi negatif, jangan, tuh bahaya. Bagaimana video gue bisa bermanfaat untuk orang banyak. Contoh, gue bikin video kayak gini, bermanfaat gak? Bermanfaat lah buat teman-teman yang perlu ilmunya untuk menjadi seorang YouTuber. Bermanfaat. Ya. Apalagi nih. Yang kedua, alat. Nih, alatnya ada nggak? Alatnya apa bang? Oh gampang. Yang pertama yang wajib itu handphone. Yang kedua internet. Dah, dua itu. Kalau tripod, mic itu penopang lah. Tapi utamanya itu internet, handphone. Semua orang pasti punya handphone. Walaupun kentang, walaupun mungkin nggak spek dewa, asal ada niat, hal itu terjadi. Teman-teman pastinya mikir dan mungkin agak kecewa buat yang mungkin punya HP. Wah, HP kok nggak bisa nih bang, gambarnya jelek lah, HP gue kentang lah, nggak bisa buat ngedit lah. Bisa. Dulu sebelum gue mulai, itu gue cuman pakai Realme C12. Itu gue mulai itu di tahun 2020 ya. Sekarang 2025, 25 tahun, tapi gue gagal karena gue nggak ngerti apa itu YouTuber. Dan salahnya adalah gue menanamkan mindset bahwasannya gue harus jadi orang kaya dari YouTube. Padahal yang benar adalah bagaimana video gue bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan salah gue adalah gue udah salah tapi gue nggak berhenti, gue tetap lanjut terus. Nah, itu salah gue di situ. Ya. Di sini gue mau ngasih tahu tadi yang gue bilang bahwasannya teman-teman itu sebelum melakukan kesalahan, berkacalah daripada orang lain. Kita belajar dari kesalahan orang lain dulu. Yang pertama, oke, kita balik lagi tadi ya. Alat itu penting.
Kalau udah nemu nih, udah punya pikiran yang bagus, alat yang ada, nggak harus bagus, yang penting ada. Yang ketiga, tentukan ide konten utama. Atau mau bahas, atau gini, atau channel gue mau bahas apa ya? Misal teman-teman punya keahlian mancing, ya udah bahas mancing aja. Sebenarnya gini, konten di YouTube itu nggak perlu kalian khusus. Yang penting keahliannya adalah nggak gugup di depan kamera dan lancar ngomong, udah itu aja. Dua skill ini komunikasi, ya, yaitu bagaimana kita berkomunikasi langsung dengan face to face seperti ini dan bagaimana cara memposisikan kamera. Itu dua itu cukup. Kalau lighting, mic itu tambahan lah. Nih, face to face. Anggap aja teman-teman datang nih di rumah gua nih. Jadi kan gua di ruang tamu syutingnya ya, bukan di studio. Apakah gua menggunakan barang mewah? Enggak, ini HP doang biasa, ini mic biasa murah. Gua pakai kursi nih, lampu atas. Ini bukan studio yang di background ya, ini cuman ruang tamu doang. Paling nih 6 kali berapa gitu lah lebarnya. Jadi jangan terpikir dan jangan kelamaan mikir buat mau mulai jadi seorang YouTuber. Bahwasanya yang penting punya itu, dan skillnya adalah ilmu komunikasi dan bagaimana kita menempatkan kamera kita. Itu penting sekali. Apakah kita harus memperdalam? Oh, enggak. Yang penting kita udah tahu basicnya, kita udah paham. Yang selanjutnya adalah pahami kebijakan YouTube. YouTube itu selalu upgrade kebijakan. Kalau teman-teman nggak tahu caranya, bisa subscribe aja channel ini. Dengan teman-teman subscribe, nanti gue akan share juga informasi-informasi atau kebijakan-kebijakan atau artikel yang diupdate pihak YouTube. Jadi teman-teman nggak sia-sia ya, nggak buang-buang kuota. Gue ngasih informasi ini gratis, gak usah bayar kelas loh. Ini kalau teman-teman beli kelas di luar sana itu mahal. Ada yang 200.000, 300.000. Cukup nonton video ini modal kuota gratis. Dan ilmunya pasti berhasil. Sebenarnya gini, keberhasilan menjadi seorang itu bukan dari gue sendiri, tapi dari diri teman-teman semua. Seberapa rajin, seberapa konsisten, seberapa lama bertahan. Yang paling penting adalah bertahannya itu berapa lama. Kalau misalnya kita bikin konten, terus kita 3 bulan udah stop, ya udahlah, nggak usah jadi YouTuber lah. YouTuber tuh nggak gampang, berat sekali perjuangannya. Mulai mungkin ada yang mencaci kita, ada yang menganggap kita orang aneh, mungkin dari keluarga kita sendiri mungkin. Ya, bahkan dari gue mulai pun, dari gue pas mulai konten di channel gue yang pertama itu, pasti ada cacian. Mungkin dari pihak keluarga, pihak teman, tetangga, mungkin orang-orang terdekat kita. Yang paling sedih adalah orang-orang terdekat kita bahkan bisa mencela kita. Karena gini, orang itu pasti nggak suka dengan sesuatu yang dinamai kesuksesan orang lain. Misalnya gue sukses nih, apakah ada yang benci? Banyak, teman-teman gue mungkin benci. Ya, saran gue adalah teman-teman kalau bikin konten udah bikin aja, nggak usah dipamer-pamerin, biar fokus. Ingat, kuncinya sukses di YouTube adalah konsisten dan fokus. Itu aja. Kalau fokus bikin konten udah gampang, dan teman-teman harus tahu kapan harus stop. Bikin konten tuh nggak seberapa banyak konten yang dibuat, tapi seberapa ngaruh video itu di posting. Ya, misal bikin konten cuman bisa seminggu 2 kali doang, emang nguploadnya ya udah nggak masalah. Emang gue seminggu cuman ngupload 3 video lah, ya udah nggak apa-apa kok. Apakah gue ngebatasin, apakah gue ngelarang? Nggak masalah. Ya, jadi teman-teman harus tentukan kapan bisa yang konten dan konten apa yang mau dibuat. Itu sarannya. Yang terakhir adalah penuhi syarat monetisasi. Syarat monetisasi adalah yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Gitu. Dan yang terakhir, harus punya KTP. Nah, kalau teman-teman nggak punya KTP untuk monetisasi, bisa pakai KTP orang lain atau KTP orang tua dan sebagainya. Ya, jadi jangan sia-siakan. Ini kesempatan, mumpung ada, kita manfaatkan hal seperti ini. Ya, jadi itu teman-teman. Dan yang terakhir adalah jangan fokus ke video short. Nih, kesalahan gue di channel yang pertama adalah terlalu fokus ke video short. Video short itu sebenarnya di YouTube itu tidak cocok menurut gue, dan lebih cocok di TikTok karena trennya sangat cepat sekali.
Kalau teman-teman mau fokus ke penghasilan, buat video panjang kayak gini nih, video panjang. Ya, kalau gue bikin video panjang buat kasih edukasi, itu ya. Jadi itu adalah hal-halnya yang gue sampaikan. Intinya adalah fokus, yang kedua konsisten, yang ketiga pakai alat yang ada, yang keempat adalah tahu kapan stop, kapan harus stop, yang kelima adalah bagaimana video kita itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sekian dan terima kasih.